Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Amma ba'd. Sebuah hadis diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah aku wafat, setelah lama aku tinggalkan, umat Islam akan lemah. Di atas kelemahan itu, orang kafir akan menindas sebagai orang yang menghadapi piring dan mengajak orang lain makan bersama. Rasulullah bersabda, nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Seorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu? Beliau bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air, dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian, serta menjangkitkan dalam hatimu penyakit wan. Seorang bertanya, apakah wan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Daud. Cukup jelas hadis di atas. Umat Islam kini ibarat buih, banyak tapi tak ada arti apa-apa. Keberadaannya seperti tak ada wujudnya. Parahnya lagi, umat Islam tak lebih seperti hidangan yang diserbu oleh musuh dari arah manapun tanpa perlawanan. Padahal sejak dulu umat Islam memiliki izzah yang kuat dan ditakuti musuh-musuhnya. Umat Islam paling berani melawan maut di medan perang. Moncong senjata ataupun bahkan nuklir sekalipun tak membuat ciut nyali, sebab mati dalam perjuangan imbalannya surga. Itulah yang membuat takut musuh-musuh Islam sejak dulu hingga sekarang, dan keyakinan itulah yang dilakukan para pejuang kita dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang. Tapi itu dulu. Kini keberanian memelihara izzah Islam itu redup bahkan mati, seperti yang digambarkan hadis di atas. Umat Islam mengidap penyakit ahwan, cinta dunia dan takut mati, hubud dunia wa karihayatul maut. Zaman sekarang, dua gambaran jenis manusia seperti ini banyak didapati. Umat Islam sendiri lebih banyak menumpuk harta dan lupa agamanya. Bahkan tidak sedikit yang menjual agamanya demi kepentingan kekuasaan, harta, dan negara asing. Orang semacam inilah yang menjadi duri perjuangan seperti musang berbulu domba. Setiap mukmin dalam mengemban tugas hidupnya tidak lepas dari dua kewajiban, yakni kewajiban memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, hidupnya akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ibadah kepada Allah samping dapat mengingat diri kita pada batas-batas kekuasaan diri, juga bisa menghilangkan sikap angkuh dan sombong yang dapat merusak ikatan batin serta menjauhkan persaudaraan. Kini umat Islam lebih suka berada di zona aman ketimbang melakukan pembelaan terhadap hak-hak umat Islam. Mereka lebih suka berdiam diri di rumah, bermesraan dengan keluarga, takut menghadapi ancaman dan tantangan. Jika hal ini terus terjadi, maka selamanya umat Islam akan menjadi makanan yang diperebutkan musuh. Ini tidak terlepas dari kesalahan pandangan umum masyarakat muslim terhadap kehidupan dunia. Pada umat Islam, cintakan pada dunia dan takut mati. Ini karena manusia memandang bahwa dunia ini adalah tempat segala kesenangan dan kematian adalah pemutus kesenangan tersebut. Inilah tanda-tanda nubuah
Nabi Muhammad SAW, beliau SAW diberikan ilham bisa menjelaskan suatu yang kelak akan terjadi pada suatu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah SAW memberikan peringatan pada suatu hari nanti. Sabda Rasulullah SAW, akan datang di tengah-tengah kamu di mana orang-orang lain dikelilingi, kamu akan bersatu mengerubungimu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Di dunia ini 1,5 miliar bahkan lebih penduduk bumi adalah muslim, tetapi kita saksikan bahwa jumlah yang ramai ini belum tentu membawa umat ini keluar dari kesulitan. Inilah yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis di atas. Patutlah kiranya kita semua umat Islam melihat ke dalam seberapa jauh kiranya kita dapat dijangkiti penyakit alwan tersebut, penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Pendapat ulama paling umum adalah umat Islam itu kurang militan, kurang berpegang pada prinsip keimanan, kurang berjihad membela agama secara proporsional dan bijak, lemah menghadapi non-muslim, mengalahkan dan akhirnya tidak disegani oleh lawan. Sedangkan hubbul dunya umumnya dimaknai bahwa banyak tokoh agama yang suka bermewah-mewah sehingga lemah dalam dakwah. Malahan mereka mencari makan kepada non-muslim. Pasti lemah iman dan lemah prinsip. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita baginda Muhammad SAW. Umat Islam Indonesia seolah tak pernah sepi di daerah ujian. Ujian yang bertubi-tubi itu datang silih berganti, terkadang atas nama terorisme, pelecehan agama, hingga tebang pilih aparat dalam beberapa kasus seperti perusakan dan pembakaran masjid yang tak kunjung diselesaikan secara hukum. Di negara mayoritas muslim ini, umat Islam memang paling seksi dijadikan alat, entah untuk motif politik, ekonomi, hingga kekuasaan. Hal itu terjadi sejak Orde Baru hingga era keterbukaan sekarang. Jika ada kejadian yang dianggap merugikan, pasti ujung-ujungnya Islam jadi sasaran, tidak toleran, radikal dan sebagainya. Seperti terorisme yang tak pernah berakhir. Dalam Islam sendiri, terorisme dilarang. Tindakan kejam itu tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Tapi masalahnya jika menelaah kejanggalan yang selama ini terjadi, terorisme seolah direkayasa dan dipelihara. Anehnya, ketika hal itu terjadi, semuanya justru menunjuk Islam, seolah-olah Islam sumber masalah, Islam agama kekerasan. Padahal terorisme itu bisa saja terjadi dengan banyak sebab, dan bukan saja agama Islam, agama lain pun bisa terjadi. Dan hal itu juga bisa saja terjadi karena ketidakadilan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Adanya terorisme yang tak kunjung usai itu menyisakan stigma paling jahat di masyarakat. Simbol-simbol keislaman dicurigai. Orang pakai jenggot, celana isbal, muslimah pakai kerudung besar dan cadar dianggap kaum radikal yang berbahaya dan patut dicurigai. Kan banyak anggapan pesantren sekarang sarang teroris. Ada cerita teman 2 tahun lalu selepas pulang nyantri di pesantren, ia bukan disambut baik, malah dicurigai. Tasnya digeledah, bahkan yang menggeledah itu ayahnya sendiri dengan diawasi warga setempat. Sekarang bisa dibilang anggapan sebagian masyarakat telah kebalik. Orang soleh dan rajin ke masjid dianggap lebih bahaya dibanding dengan yang sehari-harinya nongkrong atau dugem di klub-klub malam. Wajar saja jika kini banyak orang lebih suka ke dugem ketimbang ke musola
dan ikut kajian keagamaan. Hal yang sama terjadi saat kemurnian Islam dinodai oleh Ahmadiyah dengan mengatakan Mirza Ghulam Ahmad Nabi terakhir. Ahmadiyah yang jelas-jelas sesat dan menyesatkan di negara ini masih diperlakukan baik oleh pemerintah. Pemerintah bahkan belum membubarkan aliran sesat, meski gelombang protes dan tekanan terus mengalir. Demo besar-besaran yang dilakukan umat Islam berkali-kali seolah tidak ada artinya. Suara lantang dan teriakan takbir umat Islam yang bergemuruh di bundaran HI dan di berbagai daerah tak membuat gemetar para pembuat kebijakan. Padahal kemurnian dan keotentikan Islam itu harga mati yang harus dijaga. Umat Islam tidak boleh hanya berleha-leha, berpangku tangan menyaksikan drama penistaan agama yang dilakukan Ahmadiyah. Negara ini mayoritas Muslim, para pemimpinnya dari jajaran hingga atas juga mayoritas Muslim. Di eksekutif, legislatif, dan yudikatif mayoritas Muslim. Kita punya presiden dan wakil presiden Muslim, bahkan berkali-kali pergi haji dan umroh. Tetapi meskipun mayoritas Muslim, faktanya tak mampu membela hak-hak umat Islam. Fenomena yang terjadi di Indonesia nampak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di waktu silam. Lalu, di manakah posisi umat Islam Indonesia yang jumlahnya mayoritas itu? Apakah mereka hanya menjadi sasaran komoditi dan konsumen apa saja? Atau justru menjadi pemain utama yang menentukan arah ekonomi negara tetangga? Kita sendirilah yang bisa menjawabnya. Cara paling mudah adalah dengan menakar segawat apakah penyebab umat yang banyak ini menjadi buih di lautan. Kita harus dengan jujur menjawab pertanyaan, sejauh mana umat Islam Indonesia ini cinta dunia dan takut mati. Izzah atau kemuliaan umat ternyata ditentukan dari sifat seorang mukmin yang tidak menaruh dunia di hatinya. Dunia hanya sebagai alat perantara. Seorang mukmin tidak bisa dibeli, seperti Nabi SAW tetap teguh meskipun matahari dan bulan digenggamkan kepadanya. Dunia kadang bahkan dihinakan oleh orang beriman. Ia mengambil secukupnya, hanya dari bagian saja dari dunia. Selebihnya kadang seorang mukmin menjauhi dunia karena takut terciprat fitnahnya yang melenakan itu. Kemuliaan bagi mukmin juga adalah semangatnya yang membawa. Sebuah pepatah mengatakan prinsip seorang mukmin itu adalah hidup, mulai atau wafat dalam syahadah. Keduanya adalah pilihan yang sama baiknya. Jika hidup maka hiduplah dalam kemuliaan Islam. Jika mati maka itulah dianugerahi syahid. Maka seorang mukmin sama sekali tak khawatir dengan perjalanan hidupnya. Ia terus saja menentang gelombang. Jika gelombang itu hendak menggulung dan menerkam umat, baginya mati adalah sesuatu yang bahkan dicari-cari. Ia rindu untuk segera bertemu dengan Rabb-Nya. Ia sudah merasakan kelezatan iman dalam kusuk ibadah-ibadah malam. Jika di dunia saja nikmatnya tak terkira, bagaimana kenikmatan saat bertemu Rabb semesta alam? Menakar akutnya cinta di dunia dan takut mati dalam diri umat Islam bisa menjadi petanda awal apakah bangsa ini adalah bangsa bui yang kesana kemari tak punya arah, rela dipermainkan angin dari bangsa lain untuk hanya dijadikan pasar atau komoditas, ataukah bangsa ini adalah bangsa gelombang tinggi dengan kebesarannya menggulung buih-buih buruk dari bangsa lain, mewarnai mereka dengan warna kebaikan, lalu menjadi pemain utama yang selalu diikuti kemana kita melangkah. Bangsa ini sudah memiliki bekal yang besar dengan jumlah umat Islam yang fantastis. Bayangkan jika
jika keimanan umat ini berada dalam puncaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan akan menjadikan sebuah negeri menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitakah negeri yang dijanjikan itu, atau kita hanya penonton yang merasa sudah menjadi raja? Ini juga dapat berarti bahwa pada masa itu umat Islam sedemikian peduli dengan kuantitas namun lalai memperhatikan aspek kualitas. Yang penting hanya punya banyak pendukung alias konstituen, sambil kurang peduli apakah mereka berkualitas atau tidak, sehingga kaum muslimin menggunakan tolok ukur mirip kaum kufar, di mana yang banyak pasti mengalahkan yang sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa jika umat Islam dalam keadaan terhina, maka salah satu indikator utamanya ialah rasa gentar menghilang dalam dada musuh menghadapi umat Islam. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai umat Islam senantiasa berwibawa sehingga disegani. Bahwa para pemimpin berbagai negeri berpenduduk mayoritas Muslim justru memiliki rasa segan dan rasa takut menghadapi para pemimpin kalangan kaum kufar di dunia barat. Alih-alih mengkritisi mereka, bersikap sama tinggi sama rendah saja sudah tidak sanggup. Sehingga yang kita lihat di panggung dunia, para pemimpin negeri kaum muslimin menjadi pelayan, jika tidak bisa dikatakan anjing piaraan pemimpin kaum kufar. Mereka menjulurkan lidah dengan setia, mengikuti kemauan sang majikan kemanapun mereka pergi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kaum muslimin sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya di tengah manusia lainnya, jika mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 139, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Begitu juga kini umat Islam lebih suka berada di zona aman ketimbang melakukan pembelaan terhadap hak-hak umat Islam. Mereka lebih suka berdiam diri di rumah, bermesraan dengan keluarga, takut menghadapi ancaman dan tantangan. Jika hal ini terus terjadi, maka selamanya umat Islam akan menjadi makanan yang diperebutkan musuh. Tinggal menunggu drama apa lagi yang akan diterima umat Islam berikutnya. Cepat atau lambat, tunggu saja. Saudaraku, sekarang kita tinggal pilih, kita bagian mana, kelompok mana, yang selamatkah atau yang seperti buih di lautan? Demikian, saudara, mohon maaf kalau salah datang dari saya, kalau kurang datang dari saya. Kebenaran hanya milik Allah semata. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Saya dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.